Assalamualaikum Mbak Esti. Waalaikumsalam. Apa kabar ya Bu? Baik. Nah, perkenalkan ya, sebelumnya kami tuh udah pernah ketemu. Ya. Nama kami Roza Dilas Malinda. Saya mahasiswa perawat profesi nurse di Istiqbal. Ya. Nah, kemarin kita udah melakukan kontrak waktu tuh sebelumnya untuk mengajarkan bagaimana obat tradisional untuk penyakit anemia. Nah, kira-kira Ibu bisa, Bu? Waktunya kurang lebih 10 menit. Bisa. Oh, bisa. Ya udah. Nah, kemarin kan kami udah ngejelasin nih secara rinci, secara teorinya apa itu anemia, penyebabnya, sebagainya, komplikasi tanda gejalanya. Kalau kami boleh tahu nih, Ibu masih ingat apa itu pengertian anemia? Anemia tuh orang kurang darah. Jadi nilai anemia itu kurang dari 12. Iya betul. Betul sekali, kurang dari 12 itu tuh nilai anemia itu disebut dengan HB. Biasanya tuh hemoglobin yang itu terkandung dalam darah. Nah, kalau dalam nilai wanita itu nilai HB-nya itu 12 normalnya. Kemarin kan cek terakhir Ibu 9 ya? Ya. Nah, 9. Nah, untuk penyebabnya Ibu masih ingat? Kurang gizi. Kurang terus gizi. kurang zat besi. Terus kecapean. Nah, ya bisa juga ini. Terus untuk penyebabnya tadi kan ini kurang gizi. Nah, terus untuk tanda gejalanya Ibu masih ingat? Pusing. Iya, pusing. Kunang-kunang. Capek. Ya bisa juga. Dengan ini kan bisa mata tampak pucat. Nah, itu kan bisa juga dari tanda gejala anemia. Nah, terus selain tanda gejala kemarin kami udah jelasin juga nih komplikasi dari anemia. Kalau anemia itu tidak segera diobatin, dia bisa terserang penyakit seperti apa? Ibu masih ingat, Bu? Yang pasti ganggu aktivitas, aktivitas. Bisa penyakit jantung. Oh iya betul sekali. Nah, kemarin tuh bisa terganggu aktivitasnya karena kelelahan tersebut. Terus tuh bisa gangguin irama jantung, bisa terkena ke paru-parunya juga. Nah, untuk pencegahan anemia sendiri, Ibu masih ingat secara yang kemarin udah kita jelasin? Makan bergizi. Makan yang bergizi. Makan yang bergizi kan kemarin yang seperti hewani sama nabati ya. Misalkan ayam, daging, ikan, kayak gitu, sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, Ibu udah cukup mengerti. Terus tuh, nah selanjutnya sesuai dengan kontrak sebelumnya, kami mau ngajarin nih obat-obat tradisional yang bisa digunakan untuk penyakit anemia. Nah, biar yang Ibu ketahui, apa sih untuk anemia, tahu nggak Ibu obat-obat apa aja yang bisa untuk anemia? Biasanya obat di warung. Bisa obat di warung. Kemarin obat di warungnya biasanya dibawa istirahat kemarin kan. Nah, sekarang kami mau ngajarin nih alat alternatif, selain bahan alternatif untuk pengobatan anemia, yaitu salah satunya nih ada bayam. Ini kan bayam kan Bu ya, banyak nih bayam. Bayam itu dia banyak mengandung zat besi, vitamin B, C gitu. Jadi itu sangat bagus untuk meningkatkan nilai hemoglobin dalam darah. Nah, di sini kami mempraktekkan bagaimana cara mengolah bayam supaya bisa menaikkan nilai HB dalam darah Ibu. Nah, di sini kami sudah bawa nih bayam. Nanti bayam ini kan sesuai dengan instruksi di sini. Bayam itu pertama direbus seperti biasa. Nah, direbus, nanti airnya itu ditiriskan, disaring, baru airnya itu diminum. Nah, itu sangat bagus untuk menaikkan kadar hemoglobin di dalam tubuh Ibu. Nah, di sini kan, ini kami bawa nih, ini bayam. Terus tuh ini nanti dimasukin ke dalam, ini bayam ya Bu ya. Nanti dimasukin ke dalam panci, terus masukin sesuai dengan instruksi teorinya. Ini masukin air sekitar 500 ml, terus direbus sampai airnya mendidih. Nah, ini kami kebetulan juga bawa yang sudah jadinya. Jadi ini sangat bagus buat meningkatkan kadar hemoglobin di tubuh Ibu. Rebusnya berapa lama ya? Rebusnya itu kurang lebih 5 menit lah sampai airnya mendidih. Nah, itu tuh baru sampai udah tuh tunggu dingin baru bisa diminum. Kalau selain direbus, selain direbus bisa juga nih, kalau misalkan Ibu nggak terlalu suka tapi kita konsumsi bayam, tetap konsumsi bayam, bisa ditumis kan, itu bisa jadi sayur-sayuran, jadi lauk pauk.
Nah, itu bagus juga tuh untuk meningkatkan kadar hemoglobinnya. Nah, ada yang ditanyakan nggak, Bu? Enggak, Bu. Oh, udah. Baiklah, untuk selanjutnya nih kita ada selain dari obat tradisional yang udah kami ajarin, kayaknya kita ada memodifikasi lingkungan. Kan Ibu kan sering tuh katanya pusing, lelah. Nah, di sini ada memodifikasi lingkungan untuk beberapa hal. Yang pertama itu berikan lingkungan yang nyaman dan tenang. Nah, itu kan bisa, misalnya kalau lingkungan nyaman dan tenang kan kita biar jadi rileks, jadi bisa santai kan. Terus yang kedua tuh gunakan tempat tidur jangan terlalu tinggi. Nah, ini kan bisa menyebabkan misalkan pusing. Terus kalau misalkan tempat tidur terlalu tinggi nanti bisa jatuh. Nah, itu kan bisa menyebabkan cedera. Terus tuh mengusahakan lantai rumah dan kamar mandi tidak licin. Itu juga bisa nanti kepleset. Nah, yang selanjutnya itu penerangan rumah yang baik. Kalau rumah terlalu terang atau terlalu gelap itu juga nggak baik untuk kesehatan. Nah, untuk penerangan rumah yang terlalu terang kan bisa menyebabkan ini pusing kan, Bu? Iya. Pusing. Terus yang selanjutnya itu menggunakan alas kaki yang nyaman. Alas kaki nyaman. Kalau misalkan kita pakai yang sesuatu yang licin itu kan bisa menyebabkan jatuh. Nah, terus yang terakhir yaitu menanam obat tradisional yang bisa dimanfaatkan. Nah, contohnya itu salah satunya bayam. Nah, ada yang ditanyakan lagi, Bu? Ngerti, Bu, ya. Nah, yang selanjutnya itu kita masuk ke pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan itu yaitu suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan. Nah, kemarin kan Ibu biasanya berobat di mana? Ke dokter. Di praktek dokter ya. Kalau misalkan kayak pusing-pusing gitu langsung dibawa ke praktek dokter. Enggak, istirahat dulu atau enggak beli obat di warung. Beli obat di warung ya. Ya, kemarin sesuai dengan pengkajian yang kemarin. Ya. Juga Ibu bilang kalau dulu cuman waktu habis nikahan enggak. Iya. Dengan itu dibawa ke praktek dokter itu kan nilainya 9. Nah, ya di sini kami mau ngenalin kalau ada pelayanan kesehatan tuh ada rumah sakit, ada puskesmas, praktek dokter juga termasuk. Nanti kalau misalkan Ibu ada apa-apa atau butuh bantuan, langsung aja ke pelayanan kesehatan ini. Nah, gitu. Atau misalkan ada butuh apa-apa, kami bisa bantu, hubungin kami. Nah, ada yang ingin Ibu tanyain nggak, Bu? Enggak, Bu. Nah, ya, Bu ya. Nah, sebelum kita tutup, nah kami mau merefresh lagi nih. Nah, ini Ibu masih ingat apa sih kegunaan obat tradisional untuk penyakit anemia itu? Salah satu contohnya apa? Bayam. Nah, bayam gimana sih cara pengolahannya, Bu? Bisa direbus dengan waktu 10 menit dengan air 500 ml. Nanti airnya disaring lalu diminum. Nah, iya Ibu ingat ya, Bu ya. Nah, itu bagus sekali. Setelah itu untuk itu tuh berguna untuk menaikkan kadar hemoglobin. Terus tuh karena bayam ini mengandung zat besi, vitamin B, vitamin C. Nah, untuk memodifikasi lingkungan Ibu masih ingat? Salah satu contohnya lingkungannya yang nyaman. yang terus nyaman. jangan hindari lantai yang licin. Terus alas kaki kalau bisa jangan yang licin. Terus penerangannya yang cukup. Iya. Nah, betul sekali. Nah, ini kan memberikan lingkungan yang nyaman. Terus gunakan tempat tidur yang jangan terlalu tinggi. Mengusahakan lantai juga jangan licin. Terus kan penerangan rumah tuh juga baik, jangan terlalu gelap, jangan terlalu terang. Terus menggunakan alas kaki yang nyaman. Sama yang terakhir itu menanam obat tradisional. Nah, itu. Untuk pelayanan kesehatan tadi kan Ibu masih ingat ya? Bisa ke puskesmas atau ke rumah sakit. Nah, bisa ke puskesmas, rumah sakit. Nah, yang bagus sekali, Bu ya. Nah, ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Enggak ya, Bu ya. Baiklah. Nah, ini untuk materi secara teori udah kami sampaikan. Terus juga Ibu, kami lihat juga udah lumayan paham tentang apa itu anemia, tentang pencegahannya. Nah, gimana Bu perasaan Ibu setelah kami ajarin ini? Ya senang karena dapat ilmu baru. Ya, dapat ilmu baru ya, Bu ya. Nah,
sebelum kami tutup, kami minta maaf nih kalau misalkan kami ada salah. Udah beberapa kali pertemuan ini. Oh, nggak apa-apa. Kalau misalkan ada salah omong atau apa, kami cuman mau menyampaikan Ya. sesuai dengan teori yang ada. Udah meluangkan waktu Iya. untuk tugas kami selama ini dari pengkajian, diagnosis sampai kami memberikan pelayanan kesehatan ini. Nah, baiklah Bu, sebelum kami tutup, ada yang ditanyakan lagi ya Bu ya? Enggak. Oh ya udah, makasih ya Bu ya atas waktunya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.